Dua luka fatal penyebab Yosua tewas, tembakan kena otak dan paru. Tembaknya di mana saja sudah di ini ada dua luka yang fatal tentunya ya, ada dua luka yang fatal yaitu luka di daerah dada dan di kepala. Itu sangat fatal ya. Kata keluarga korban ada otak pindah ke dada, itu bagaimana tahapan? Kita jadi gini, kita semua apa yang didapatkan pada tubuh korban itu kita lihat yang jelas sudah dikembalikan pada tubuh korban, dan memang ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah adanya misalnya kebocoran atau apa, karena banyak luka-luka di tubuh korban, sehingga memang yang jelas tidak ada organ yang hilang dan semua dikembalikan ke tubuh jenazah. Seperti itu. Ada juga ditemukan luka peluru. Kemudian selalu siap, Ma. Aman, Ma. Siap, Ma. Disebutkan ada dua luka fatal. Satu luka di dada, satu lagi luka di kepala, dua luka fatal. Tolong dulu jelaskan, kalau di dada itu kenapa dibilang fatal dan berapa lama dampak fatal itu timbul? Baik, dapat kami jelaskan berdasarkan ilmu kedokteran, yang luka pada dada sisi kanan itu setelah kami telusuri pada otopsi itu dia mengenai paru-paru dan kena pembuluh darah besar sehingga menimbulkan perdarahan. Nah, kemudian kalau di kepala itu memang dia setelah kami telusuri lukanya pada saat pembukaan rongga kepala itu mengenai jaringan otak. Salah satu otak itu yang kena adalah di batang otak. Batang otak kami kenal sebagai pusat pernafasan, sehingga jika terkena di daerah tersebut itu langsung meninggal seketika. Seketika. Betul. PDFI. Hasilnya berdasarkan hasil identifikasi itu ya. Hasilnya ini mulai tindakan ekshumasi, pemeriksaan dalam hingga penentuan penyebab kematiannya. Ahli forensik dan mediko-legal mengungkapkan dua luka tembak fatal yang menyebabkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas seketika. Dua luka tersebut yaitu tembakan yang mengenai otak dan paru Yosua. Hal ini terungkap saat sidang pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 19 Desember 2022. Dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Awalnya jaksa bertanya kepada ahli forensik dan mediko-legal Farah Primadani Karou soal kematian Brigadir Yosua, di mana Yosua diperkirakan tewas 2-6 jam sebelum dilakukan pemeriksaan jenazah. Apakah ahli bisa identifikasi korban itu setelah saksi periksa matinya kapan? Kata jaksa, berdasarkan keilmuan itu korban meninggal 2-6 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar, jawab Farah. Saksi lain yang dihadirkan dalam sidang ahli forensik dan mediko-legal Ade Firmansyah. Ia sebagai pemimpin ekshumasi menjelaskan kondisi jenazah Yosua yang diotopsi ulang 2 pekan setelah dikuburkan. Jenazah yang diekshumasi ini sudah berapa hari dikuburkan? Tanya jaksa. Kurang lebih 2 minggu, jawab Ade. Sudah alami pembusukan? Tanya lagi jaksa. Jenazah yang kami periksa atas nama Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat sudah alami pembusukan. Kulit-kulit ari pada lengan dan tungkai mengelupas dan sudah mengalami tindakan pengawetan jenazah, ujar Ade. Ade juga mengungkapkan hasil pengecekan pada jenazah Yosua usai ekshumasi, di mana ditemukan 5 luka tembak masuk tubuh Yosua. Berdasarkan pemeriksaan kami lihat ada luka-luka dan sesuai dengan pola luka. Maka kami identifikasi ada 5 luka tembak yang masuk dan 4 lembakan keluar, kata Ade. Di mana saja? Tanya jaksa. Luka tembak masuk pertama ada di belakang kepala sisi kiri, luka tembak masuk kedua ada di bibir bawah sisi kiri, kemudian luka tembak masuk ketiga ada di puncak bahu kanan, dada sisi kanan, dan luka tembak masuk yang keempat ada di dada sisi kiri. Yang kelima ada di lengan bawah kiri bagian belakang, jelas Ade. Dari 5 luka tersebut, menurut Ade terdapat 2 luka tembak fatal di bagian kepala dan dada. Ali bisa jelaskan bahwa yang mana yang disebabkan kematian pada jenazah? Tanya jaksa. Pada saat kami periksa ada 2 luka tembak yang fatal itu di dada sisi kanan. Kami temukan itu tembus paru kanan sehingga itu akan timbulkan pendarahan di rongga dada.
Yang fatal lagi pada kepala belakang sisi kiri. Pada jalur lintasannya dia akan kenai batang otak dan itu sangat fatal, sebabkan kematian yang bersifat seketika, jelasnya. Sebagai informasi, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf bersama-sama didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Para terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP Subsider, pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana, terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan, Selasa 18 Oktober 2022.